Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton Kontrakan Angker episode 1, 2, dan 3. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Oke, lanjut ke ceritanya. Setelah tetangga itu bertanya dengan kami, akhirnya mama saya menjelaskan apa yang terjadi dengan kami, dan tetangga itu pun sempat shock mendengar cerita kami, dan mereka meminta maaf karena memang mereka tidak mendengar apa yang terjadi semalam. Mereka tidak mendengar teriakan kami, tangisan kami, sama sekali mereka tidak mendengar apa yang terjadi. Dan tetangga itu pun bercerita mengenai rumah yang kami tunggu, bahwa rumah itu waktu kosong sekitar 1 tahun 2 tahun itu, rumah itu dijadikan tempat penyimpanan atau gudang barang-barang hasil curian, dan yang mana pada sore hari sebelum kejadian itu orang tersebut meninggal dunia secara tragis. Nah, kemungkinan mereka bilang yang datang itu setan atau hantu yang menyerupai orang tersebut untuk menakut-nakuti kami di rumah itu. Dan kami pun akhirnya memahami dan meyakini jadi semalam dan setelah kejadian itu malam-malam pun semakin hari semakin mencekam. Biasanya hanya kami dengar satu sumber suara yang berada di kamar depan, yaitu suara seorang perempuan yang menarik napas sangat dalam dan panjang. Sekarang kami mendengar auman suara laki-laki. Gerakan kursi itu semakin kasar, tidak halus lagi, seperti orang berlari-lari bermain di ruangan itu. Dan hari-hari kami di sana selalu mencekam. Dan kurang lebih 1 tahun kami menempati rumah itu. Lagi-lagi kami harus angkat kaki dari rumah itu, karena rumah itu kata pemiliknya yang sudah menjadi ibu angkat dari mama saya, rumah itu akan dijual. Dan mama saya pun bilang mama saya bersedia membeli rumah itu, tetapi ternyata sang pemilik rumah itu ada sangkutan hutang dengan orang lain, dan orang lain itu mau dibayar dengan rumah itu. Ya, akhirnya saat kami menempati rumah itu, karena kontrakan sudah dibayar beberapa tahun, kami tidak dikembalikan uang sepeser pun dari pemilik rumah itu, karena dia benar-benar sudah nggak punya uang. Dan kami angkat kaki dari rumah itu dengan tangan kosong. Sebenarnya perjanjian dengan pemilik rumahnya, kami tetap menunggu sampai kontrakan habis, tetapi tidak mungkin kami tunggu karena yang pembeli rumah itu melanggar perjanjiannya. Dan saat kami menempati, mereka mengantarkan barang-barang seperti bahan-bahan bangunan, ya, pasir, semen, bata. Sedang kami masih menempati rumah itu, dan mereka sudah mengantar barang-barang itu, dan kami tidak mungkin lagi menempati rumah itu. Dan itu mau tidak mau, orang sudah mengusir kami secara halus, kami harus angkat kaki. Dan kami pun kembali mencari kontrakan yang baru di dekat sana, karena setiap kami pindah selalu terburu-buru atau tidak ada target untuk pindah atau tidak direncanakan. Nah, dan di dekat sana kami mendapat kontrakan, di dekat kontrakan yang lama. Yang pertama kami diusir itu, yang kedua juga diusir, ya, diusir secara halus. Dan yang pertama secara kasar, ini secara halus. Kami terusir lagi dari kontrakan yang kedua, kami ngontrak lagi ke kontrakan yang ketiga, ini di dekat
kontrakan kami yang pertama dan di daerah yang sama ya. Jadi kami kembali menemukan rumah yang sudah kosong bertahun-tahun. Rumahnya belum diselesaikan, belum diplester, belum ada jendelanya, belum di lantai, dan belum semuanya. Dan lagi-lagi tidak ada kamar mandi. Dan mama saya dan papa saya terpaksa membuat kamar mandi lagi untuk rumah itu dan membuat sumur seperti biasanya lagi, mengontrak dan menservis rumah lagi. Setelah kami mendapat rumah yang baru itu, rumah kontrakan yang ketiga, kejadiannya lebih parah dan lebih surprise lagi dari kontrakan yang kedua itu, karena di rumah ini, di kamar yang dihuni oleh mama saya, di kamar yang dekat arah ke pinggir jalannya yang di depan. Jadi rumah itu ada kamar 3, dua dipakai kami, satu untuk orang tua saya dan satunya untuk saya dan kakak perempuan saya, yang satunya lagi dijadikan dapur karena rumah itu tidak punya dapur, dan kamar mandinya tetap di luar rumah. Saat kami mengontrak di rumah itu, hawanya sudah tidak enak dan keadaannya sudah tidak enak karena rumah itu sudah lama kosong. Jadi memang benar-benar tidak enak. Malam pertama kami menempati rumah itu sudah sangat mengerikan. Ketika papa saya pulang tengah malam, ada 3 remaja yang duduk di teras rumah seperti orang yang sedang berbincang-bincang di rumah itu. Dan ketika papa saya sampai ke depan teras rumah, tiba-tiba mereka bertiga berlari dan dikejar sampai ke belakang. Karena di dekat kontrakan kami yang ketiga ini ada sekolahan, ada SMA ya, dikejar sampai ke lapangan SMA. Hilang di sana, tidak ada sama sekali, hilang pas di putaran. Gak tahu itu manusia atau tidak, kami kurang tahu ya. Dan mereka hilang. Dan malam-malam selanjutnya lagi, karena papa saya di rumah ini tidak pernah kerjanya larut malam lagi sampai pagi, jadi selalu ada ya, saat di rumah ini papa saya selalu ada untuk ini di rumah. Dan kejadiannya tidak selalu menyeramkan, tetapi ketika papa saya pergi atau ada sekali-sekali pergi, rumah itu bagaikan rumah yang sangat-sangat menyeramkan. Tiba-tiba mama saya sedang tidur di kamar depan, ditindih oleh orang yang besar, tinggi, dan ditatap sampai ke langit-langit. Kamar itu tidak hilang dan tidak ada kepalanya. Begitu langsung menindih mama saya. Dan malam-malam kejadian itu, mama saya berlari ke kamar kami dan kami pun kaget, bertanya, ada apa mah, ada apa? Dan mama saya menceritakan apa yang terjadi. Jadi semalaman itu kami penuh rasa ketakutan, dan tiba-tiba kami tidur di kamar 3. Mama saya pindah ke kamar kami tidur bertiga di malam itu di kamar kami ya. Nah, ternyata mama saya bercerita bahwa mama saya sempat melawan. Ketika ditindih itu, mama saya langsung baca doa dan makhluk itu terpental, dan mama saya pun terpental. Mama saya akhirnya bisa melarikan diri ke kamar kami. Dan malam itu sangat-sangat sekali mencekam ya, karena rasa ketakutan itu memang kami sudah biasa mengalami itu, tapi rasanya gimana ya, walaupun sudah biasa tapi rasa takut tetap ada rasa takut itu. Dan sudah melewati malam itu, selanjutnya di siang hari di rumah itu sama saja, tidak terjadi di malam hari saya. Tiba-tiba saya kan waktu masih kecil, saya adalah seorang yang bisa melihat-lihat seperti itu. Jadi pada malam hari itu pada siang hari itu saya lagi badannya kurang sehat dan saya tertidur di ruang TV ya, depan TV itu saya tertidur. Tiba-tiba saya melihat ke arah dinding rumah itu
seperti kotak-kotak, terus berkerut-kerut, dan tiba-tiba keluar kepala seseorang dari apa? Dari dinding itu, dan saya kaget dan menangis, berlari memanggil mama saya. Dan ketika saya itu melihat barang apa makhluk-makhluk seperti itu, mata saya selalu terasa sangat-sangat pedih sekali. Dan kejadian itu sering terjadi di siang hari, di malam hari, sering sekali banyak yang penampakan di rumah itu. Ya. Dan tahukah kalian bahwa di rumah itu pernah terjadi kasus pembunuhan? Ternyata ada anak sekolah SMA yang berkelahi di kamar yang ditempati oleh mama saya dan akhirnya meninggal karena ditikam oleh temannya dan meninggal di tempat ya. Dan maka dari itu rumah itu menjadi sangat angker. Dan setelah kurang lebih 3 tahun kami menempati rumah itu, kejadian 3 pemuda itu selalu datang setiap malam, dan akan ada suara seperti orang berkelahi, menangis, dan tertawa menjerit saat-saat akan ada ujian nasional. Kalau dulu ujian nasional ya, saya lupa dulu namanya itu apa. Nah, setiap ingin mendekati saat mendekati panas, suara itu pasti ada. Ternyata kata orang-orang, pas saat kejadian mereka terbunuh itu saat mendekati panas. Dan ketika panas itu mulai mendekati, seminggu sebelum panas dan seminggu sesudah panas itu, suara itu akan terus terdengar tanpa henti di rumah itu. Dan rumah itu menjadi rumah terakhir yang kami kontrak, karena setelah dari rumah itu kami sudah menempati rumah kami sendiri. Dan setelah kami keluar dari rumah itu, teman saya dan rumah itu pun akhirnya ditempati sama pemiliknya, dan kejadian yang sama pun mereka alami ya. Nah, mungkin sampai di sini cerita mengenai kontrakan angkernya. Di lain waktu saya akan menceritakan masalah misteri yang lainnya, tapi bukan di kontrakan ya, tapi kisah tentang yang terjadi di kehidupan saya. Tonton terus ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.